Oke, hari ini kita bakal menyelami salah satu cerita paling memukau dari 1001 Malam. Ini adalah kisah tentang takdir, tentang sihir, dan tentang dua orang yang justru bersumpah nggak akan pernah jatuh cinta. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya kalau dua orang yang udah digariskan buat bersama malah benci banget sama yang namanya cinta? Pertanyaan inilah yang memicu semua kejadian ajaib sekaligus tragis yang akan menimpa mereka. Oke, kita mulai dari tokoh utama kita yang pertama, Pangeran Kamaruzaman. Coba bayangin, dia ini paket komplet, pewaris tahta, ganteng, pinter, semua orang suka sama dia. Tapi, dia punya satu masalah yang gede banget. Jadi begini, ayahnya, Raja Syahruman, itu udah tua dan pengen banget putranya ini nikah biar ada penerus tahta. Tapi Pangeran Kamaruzaman, wah, dia punya pikiran yang beda 180 derajat. Dia nolak mentah-mentah, bahkan sampai bersumpah gak akan pernah menikah seumur hidupnya. Dan ini bukan cuma nolak biasa ya, kebenciannya itu dalam banget. Sampai-sampai dia bacain syair ini di depan ayahnya sendiri. Dia bandingin perempuan sama burung nasar yang buas. Ini udah bukan sekedar penolakan, ini penghinaan terang-terangan. Bayangin deh, setelah dipermalukan 3 kali di depan semua penasihatnya, ya jelas aja kesabaran si raja akhirnya habis. Saking marahnya, dia langsung perintahin pengawalnya buat nyeret dan ngurung putranya sendiri di sebuah menara tua yang udah lama nggak kepake. Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru dan masuk ke dunia sihir. Penjara si pangeran ternyata nggak sekosong yang kita kira. Dan nasibnya bakal segera berubah total gara-gara campur tangan makhluk gaib. Buat nyegerin ingatan aja, jin itu makhluk gaib yang punya kekuatan luar biasa. Dan dalam cerita ini, mereka bukan penjahat atau pahlawan, tapi lebih kayak pemicu iseng dari semua drama yang bakal terjadi. Jadi, di dasar sel tempat pangeran dikurung ada sebuah sumur tua. Nah, ternyata sumur itu rumahnya jin perempuan bernama Maimunah. Pas malam tiba, dia terbang keluar dan ngelihat Pangeran Komaruzaman lagi tidur. Seketika itu juga dia kaget, terpana sama gantengnya si pangeran. Saking terpesonanya si Maimunah ini, dia langsung bersumpah buat ngelindungin pangeran. Dengan perasaan yang masih kagum banget, dia terbang ke langit dan di sana, dia ketemu jin lain, namanya Dunashin. Nah, si Dunashin ini baru pulang dari Tiongkok, lagi sombong-sombongnya nih nyeritain soal cantiknya Putri Budur, yang lucunya sama-sama benci nikah juga. Maimunah jelas nggak terima dong, dia ngotot pangerannya jauh lebih tampan. Mereka adu mulut, nggak ada yang mau kalah, dan akhirnya mereka taruhan. Jadi gimana caranya dua jin ini ngebuktiin siapa yang benar? Ya dengan cara yang paling iseng, mereka bikin sebuah eksperimen sihir kedua manusia yang lagi tidur ini. Sebuah tindakan yang bakal ngehubungin takdir mereka selamanya. Oke, jadi gini cara mereka mainnya. Pertama, para jin ngebangunin Komaruzaman. Pas dia lihat Putri Budur, semua kebenciannya sama perempuan itu lenyap seketika. Dia langsung jatuh cinta. Tapi dia ngira ini jebakan ayahnya, jadi dia cuma ngambil cincin si putri sebagai bukti. Terus giliran Budur yang dibangunin. Dia juga langsung jatuh cinta, tapi kesel banget karena pangerannya nggak bangun-bangun. Pas sadar cincinnya hilang, dia ngambil cincin si pangeran buat gantiin. Semua ini terjadi cuma dalam 1 malam. Oke, malam ajaib itu selesai. Para jin ngembaliin Putri Budur ke istananya. Dan pas matahari terbit, kenyataan pahit langsung nonjok mereka berdua di tempat mereka masing-masing. Dan disinilah tragedi mereka yang sebenarnya dimulai. Dua-duanya bangun, panik nyariin orang yang mereka temuin semalam. Pas mereka ceritain, semua orang nganggep mereka ngaco, cuma mimpi. Cincin yang harusnya jadi bukti, malah jadi penegas kalau mereka itu udah gila. Akhirnya, kedua ayah yang udah putus asa ini malah ngepenjarain anak mereka sendiri, karena yakin kalau anak mereka udah nggak waras. Kondisi kayak gini berlangsung selama 3 tahun loh, 3 tahun penuh penderitaan. Sampai akhirnya ada secercah harapan datang dari satu-satunya orang yang bisa jadi jembatan di antara mereka, saudara angkat Putri Budur, Mirzawan. Coba kita lihat perjalanannya di sini. Setelah 3 tahun, Mirzawan pulang dan dengar kabar soal Budur. Dia nyamar buat nemuin Budur dan jadi satu-satunya orang yang percaya sama ceritanya. Dia pun bersumpah buat keliling dunia nyariin pria misterius itu. Setelah berbulan-bulan di laut, takdir benar-benar mainin perannya. Kapalnya karam, dan dia terdampar persis di pantai bawah istana tempat Pangeran Kamaruzaman dikurung.
Wazir kerajaan nemuin Mirzawan dan ngebawanya ke hadapan pangeran, dengan harapan orang asing ini bisa jadi penyembuh. Dan momen inilah yang ditunggu-tunggu. Ketika Mirzawan dengar kisah si pangeran gila itu, dia langsung wah, ini kan cerita yang sama persis kayak ceritanya Budur. Dia pun mulai ngebacain syair dan nyeritain soal kerinduan Budur yang pelan-pelan nyembuhin jiwa si pangeran. Oke, Pangeran Kamaruzaman sekarang udah sembuh, semangatnya balik lagi. Dengan harapan baru ini, Mirzawan nyusun satu rencana terakhir. Rencana yang brilian, tapi juga berisiko banget buat nyatuin mereka berdua. Langkah pertama, mereka harus kabur dulu dari kerajaan. Mereka ngibulin Raja Shahruman pura-pura mau pergi berburu. Setelah berhasil keluar, mereka langsung berangkat dalam perjalanan panjang menuju kerajaan Putri Budur buat ngejalanin bagian akhir dari rencana mereka. Rencananya ini gila banget tapi jenius. Komaruzaman nyamar jadi ahli nujum yang bijaksana. Dia datang ke gerbang istana dan dengan suara lantang, dia ngaku bisa nyembuhin penyakit apa aja. Tentu aja, kabar ini langsung nyampe ke Raja Gayur yang udah pasrah. Sang raja manggil dia, tapi taruhannya nggak main-main. Kalau berhasil, dia dapat sang putri dan setemah kerajaan. Kalau gagal, kepalanya dipenggal. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir yang bikin penasaran. Ceritanya belum selesai, tapi kita berhenti di titik yang paling menegangkan. Dengan nyawanya sebagai taruhan, kira-kira bisa nggak sih sebuah ramalan palsu nyembuhin patah hati yang beneran nyata? Nah, itulah keajaiban dari 1001 Malam.